Selamat malam para pendengar yang budiman, dan selamat datang dalam perjalanan kita malam ini menuju kedalaman kebijaksanaan kuno. Jalan Stoik akan memandu Anda untuk merenungkan kehidupan dan pemikiran salah satu tokoh paling luar biasa dalam sejarah, seorang kaisar yang juga seorang filsuf, Marcus Aurelius. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan menyingkap tirai waktu untuk memahami siapa Marcus Aurelius, bagaimana kehidupannya membentuk pandangannya, dan yang terpenting, pelajaran abadi apa yang bisa kita petik dari karyanya yang monumental, Meditations. Bagian 1. Biografi singkat sang kaisar filsuf. Mari kita mulai dengan sejenak melihat perjalanan hidupnya. Marcus Aurelius dilahirkan sebagai Marcus Annius Verus pada 26 April 121 Masehi di Roma, dalam sebuah keluarga terkemuka yang memiliki hubungan dengan kekaisaran. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa dan ketertarikan pada filsafat. Ia dididik oleh guru-guru terbaik pada masanya, dan yang paling signifikan adalah pengaruh filsafat Stoa. Pada usia 17 tahun, hidupnya berubah drastis ketika ia diadopsi oleh Kaisar Antoninus Pius. Adopsi ini bukan hanya sebuah kehormatan, melainkan juga sebuah persiapan serius untuk peran yang menantinya di masa depan. Antoninus Pius melihat potensi besar dalam diri Marcus dan mulai melatihnya dalam urusan negara, hukum, dan administrasi. Selama bertahun-tahun, Marcus menjabat sebagai konsul dan berbagi kekuasaan dengan Antoninus, mendapatkan pengalaman berharga yang akan sangat penting ketika tiba saatnya ia memegang kendali penuh. Pada tahun 161 Masehi, setelah kematian Antoninus Pius, Marcus Aurelius naik tahta sebagai Kaisar Romawi. Ini adalah awal dari salah satu masa pemerintahan paling menantang dalam sejarah kekaisaran Romawi. Bayangkan bebannya, memimpin sebuah kekaisaran yang luas, menghadapi ancaman militer dari berbagai front, dari kekaisaran Parthia di timur hingga suku-suku Germanik di perbatasan utara, serta wabah penyakit mematikan seperti wabah Antonine yang merenggut jutaan nyawa. Namun, di tengah badai politik dan sosial ini, Marcus Aurelius tidak hanya menjadi seorang pemimpin militer dan administrator yang cakap, tetapi ia juga tetap setia pada prinsip-prinsip filosofisnya. Ia adalah seorang pemimpin yang, meskipun memegang kekuasaan absolut, senantiasa merenungkan sifat keberadaan, tugas moral, dan bagaimana menjalani kehidupan yang benar. Ia adalah manifestasi nyata dari cita-cita Plato tentang Raja Filsuf. Sayangnya, masa pemerintahannya yang penuh perjuangan berakhir pada tahun 180 Masehi, ketika ia meninggal dunia di Vindobona, sekarang Wina, kemungkinan besar karena wabah penyakit. Ia meninggalkan seorang putra, Commodus, yang sayangnya tidak mewarisi kebijaksanaan ayahnya. Kematian Marcus Aurelius sering dianggap sebagai akhir dari Pax Romana, atau kedamaian Romawi, sebuah era stabilitas dan kemakmuran yang relatif. Bagian 2, Meditations, suara hati sang kaisar. Sekarang, mari kita beralih ke warisan terbesarnya, sebuah karya yang dikenal sebagai Meditations atau To Myself, Theaeteton dalam bahasa Yunani asli. Yang menarik, buku ini tidak pernah dimaksudkan untuk publikasi. Meditations adalah kumpulan catatan pribadi, refleksi, dan latihan spiritual yang ditulis Marcus Aurelius untuk dirinya sendiri, sebagai panduan pribadinya untuk menjalani kehidupan sesuai prinsip-prinsip Stoa. Ia menuliskannya di sela-sela kampanye militer, di kemah-kemah yang dingin, atau di antara rapat-rapat penting kekaisaran. Meditations adalah jendela langsung ke dalam pikiran seorang kaisar yang bergulat dengan tugas berat, penderitaan, dan kerapuhan hidup, namun tetap berusaha untuk tetap tenang, rasional, dan bermartabat. Ini bukan risalah filosofis yang sistematis, melainkan serangkaian aforisme, pengingat diri, dan nasihat praktis. Mari kita selami beberapa permata kebijaksanaan dari Meditations. Kutipan-kutipan ini, meski ditulis hampir 2 milenium yang lalu, masih sangat relevan dengan tantangan dan pergulatan kita di era modern. Kutipan inspiratif dari Meditations. Tentang kontrol diri dan penerimaan. Kita memiliki kendali atas pikiran kita, bukan kejadian eksternal. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini adalah inti dari filsafat Stoa,
membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, penilaian, reaksi, dan apa yang tidak bisa, kejadian eksternal, tindakan orang lain, takdir. Kebahagiaan dan ketenangan berasal dari fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Tentang waktu dan keterbatasan hidup. Pikirkan betapa cepatnya semua hal yang ada dan yang akan ada lenyap. Zat adalah sungai yang terus mengalir. Kejadian-kejadian terus berubah, dan sebab akibat terus-menerus bergeser. Hampir tidak ada sesuatu yang stabil. Kutipan ini mengingatkan kita akan sifat sementara dari segala sesuatu. Markus sering merenungkan kefanaan hidup, bukan untuk menimbulkan keputusasaan, melainkan untuk mendorong kita menghargai setiap momen dan bertindak dengan tujuan. Tentang melayani orang lain dan menjalani hidup yang bermakna. Yang menghalangi tindakan kita adalah penghalang bagi tindakan itu sendiri. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri? Ini adalah pemikiran yang kuat tentang resiliensi. Hambatan bukan hanya rintangan, melainkan juga kesempatan untuk tumbuh dan menemukan jalan baru. Apa yang tidak baik bagi sarang, tidak baik bagi lebah. Ini adalah metafora indah tentang tanggung jawab sosial. Kita adalah bagian dari sebuah komunitas, dan kebaikan individu terjalin dengan kebaikan bersama. Tindakan kita harus selalu mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Tentang keteguhan hati di tengah kesulitan. Jika Anda tertekan oleh sesuatu di luar diri Anda, bukan hal itu yang mengganggu Anda, melainkan penilaian Anda tentang hal itu. Dan ini ada dalam kekuatan Anda untuk segera menghapusnya. Ini adalah kutipan fundamental Stoa. Bukan peristiwa itu sendiri yang menyakitkan kita, melainkan interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif kita. Tentang kematian. Jangan takut akan kematian, melainkan takut akan kehidupan yang tidak pernah dimulai. Bagi Markus, kematian adalah bagian alami dari siklus kehidupan. Yang harus kita takuti adalah tidak menjalani hidup sepenuhnya, tidak memenuhi potensi kita, atau tidak hidup sesuai dengan kebajikan. Tentang tindakan yang benar. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan, tanpa ragu-ragu dan tanpa menunda-nunda. Ini adalah seruan untuk bertindak sesuai dengan akal sehat dan kebajikan, tanpa menunda-nunda karena ketakutan atau kemalasan. Marcus Aurelius tidak menghindar dari realitas keras hidup. Ia adalah seorang pria yang menghadapi perang, wabah, pengkhianatan, dan kesedihan pribadi. Ia kehilangan banyak anak-anaknya. Namun, melalui Meditations, kita melihat bagaimana ia menggunakan filsafat sebagai perisai dan kompas, membimbingnya untuk tetap tenang, adil, dan rasional dalam menghadapi segala cobaan. Ia mengingatkan dirinya untuk selalu kembali pada prinsip-prinsip Stoa, kebajikan, alasan, dan kesesuaian dengan alam. Bagian 3. Pelajaran abadi untuk kita. Bagian 3. Pelajaran abadi untuk kita, sekitar 3 menit. Jadi, apa pelajaran abadi yang bisa kita petik dari Marcus Aurelius hari ini? Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kita sering merasa cemas tentang hal-hal di luar kendali kita. Marcus mengajarkan kita untuk mengalihkan energi kita ke dalam diri, pada pikiran, sikap, dan tindakan kita. Praktikkan penerimaan, amor fati, belajarlah untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, bahkan mencintai takdir Anda, amor fati. Ini bukan pasivitas, melainkan kekuatan untuk beradaptasi dan menemukan kebaikan dalam setiap situasi. Hargai setiap momen. Dengan kesadaran akan kefanaan hidup, kita didorong untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang, melakukan yang terbaik, dan tidak menunda-nunda kebaikan. Tujuan hidup adalah melayani orang lain. Marcus, seorang kaisar, berulang kali menekankan pentingnya berkontribusi pada kebaikan bersama. Kebahagiaan sejati sering ditemukan dalam melayani dan hidup berdampingan dengan sesama. Filosofi sebagai panduan hidup, Meditations, adalah bukti bahwa filsafat bukan hanya diskusi akademis, tetapi alat praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih damai. Marcus Aurelius adalah pengingat bahwa bahkan di puncak kekuasaan dan di tengah badai terbesar, seorang individu dapat menemukan ketenangan dan tujuan melalui refleksi diri, disiplin mental, dan komitmen pada nilai-nilai yang kekal.
Meditations adalah bukan sekadar buku, melainkan sebuah percakapan intim dengan seorang kaisar yang bijaksana, yang suaranya masih bergema kuat hingga hari ini, menawarkan bimbingan bagi siapapun yang mencari kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Musik latar kembali mengalun, perlahan menguat. Demikianlah perjalanan singkat kita menelusuri kehidupan dan kebijaksanaan Marcus Aurelius. Semoga pelajaran dari sang kaisar filsuf ini dapat menginspirasi kita semua untuk merenung, bertindak dengan kebajikan, dan menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda.